Oke semuanya, kembali lagi di channel Inisial D Motovlog. Oke, di video kali ini pemasangan intercom ya di helm RSP dan NJS Kairos. Yang RSP-nya adalah helm Halves semua ya, NJS Kairos juga helm Halves. Yang di sini gue pasang dibantu oleh Bro Adi nih. Alhamdulillah. Nih kita kedatangan Bro Adi juga nih di sini. Alhamdulillah. Iya. Udah nyala ini? Udah nyala udah, Bang. Oke. Nah, ini sama Bro Adi juga nih di sini. Ya, tadi nggak di-record ya. Iya. Belum, bukan nggak di-record, lupa. Jadi di sini tuh tadi udah dipasang di helm RSP SP300 gua. Jadi di sini tuh karena pemasangannya kan ternyata simple, tapi yang orang lihat mungkin kalau lihat tutor sendiri ya rata-rata simple, nggak ngejamin sih. Kalau ngejamin ya mau gimana. Rasanya itu lu ngelupas busanya ini ya, kalau nggak hati-hati ya klipan itunya bisa patah. Jadi tadi Bro Adi juga takut ya, karena ya gue tolongin, gue buka lah jadinya di sininya, takutnya kan patah ketarik semua. Jadi kalau patah ya mau nggak mau ganti satu set semua. Bisa sih emang ada yang jual kepisah, tapi ini aja helm aja udah mahal ya helm Halves-nya, karena paket ganteng. Dan kalau mau tahu ini gue pasangnya intercom apa? Ini Maxto M2 ya, yang lagi booming juga. Yang gua rasain dari Maxto M2 itu udah setara sama Sena sih. Ya ini pendapat gua, pendapat kalian bebas lah ya kan, boleh komen di bawah juga nggak apa-apa. Ini tadi pemasangannya simple banget, tapi tangannya sih karena kan memang sebenarnya nggak boleh ini ya, nggak boleh lipet ya kabel. Iya. Nah kabel yang buat si connect ke intercomnya ini, si Maxto-nya nggak boleh ada terlipat di bagian dalam busanya ini, padnya ya, di pad dalamnya. Karena kalau ketekuk-tekuk yang aneh, jadinya ntar suaranya tuh yang gue tahu dari beberapa orang ya, ada sih kadang sebelah kiri, kadang sebelah kanan, ada yang kedengeran jadi kecil, padahal volume udah gede. Jadi kalau misalnya mau dilihat sih dikonekin nih, ini gue nyalain dulu ya. Intinya kalau perkabelan kayak gitu mah yang penting rapi aja dalamnya, Bang. Nah, iya, kalau misalkan nggak rapi biasanya ketekan-tekan kan kita pakai itu, helm kan itu agak yang, ngepres. karena kan kalau orang buru-buru takut iya. juga. Ini kita cek ya. Nah, ini kan udah connect nih. Gue takut kena copyright. Ngeri. Dolar kuning. Iya. Kita kecilin lagi. Nah, itulah suara dari Maxto M2-nya. Yang gua rasain sih emang apa ya? Jadi di sini nih ada, kalau dengar suaranya lagi. Nah, please connected jadinya. Ini udah gua matiin juga Bluetooth-nya. Jadi kalau di jalan bisa dengerin musik lah ya. Iya. Bisa ngobrol sesama rider lah. Nah. Kalau misalkan punya intercom juga ya kan. Tapi menurut gue sih ya, Bang ya, kalau Maxto ini emang paling bagus ya, Bang ya, kalau di kelasnya ya. Iya. Atau enggak kalau kayak menengah gitu udah paling jos lah, udah banyak orang yang pakai gitu. Udah ya. paling enak dibilang. Dari sound aja udah ngebas segala macem. Soalnya Ane punya juga, Bang, punya IT-E1. Itu rasa speakernya gimana? Nah, itu bukan menjelekan ya, tapi menurutku ya paling kurang lah. Lebih beda-beda tipis lah kalau sama Maxto, di bawah Maxto. Nah, itu sih makanya buat teman-teman kalau misalnya nyari intercom yang harganya menengah aja ya Maxto sih pilihannya. Memang banyak yang merekomendasikan ini ya, si Maxto M2. Ini udah dibilang nih speakernya, bassnya cukup ya. Dan kalau buat delay-nya, dia nggak terlalu delay banget memang. Gue udah ngerasain, tapi ini baru dipasang dan gue udah ngerasain ya nyoba-nyoba aja di teman-teman gue. Ternyata enakan Maxto. Tadi awalnya pilihannya antara Maxto sama IT R8. R8 yang baru juga ya? Iya, tapi karena R8 itu harganya mungkin udah mendekati angka hampir satu pas ya.
kalau lagi diskon dapat di online shop nggak banyak, tapi second-secondnya ya tipis sih, nggak beda jauh. Lebih baik gue ngambil M2. Akhirnya gue beli sepasang, dapat harga murah, alhamdulillah dapat diskon juga dari Maxto Store-nya juga nih. Tapi bukan dari Maxto Store sih, gue dari online shop juga. Orangnya jual ini, gue dapat diskonan dan ini nggak sampai 650.000. Alhamdulillah, jadi 2 tuh lebih murah ya. Nah ini kan tadi udah dipasang nih. Ini ada yang di helm NJS, nggak apa-apa dibuka aja. Nah, ini kita buka dulu ya bang ya. Iya. NJS. Ini udah dibuka sih, udah dipakai juga. Udah dipakai. Habis dipakai, jadi kalau helm itu gue dipakai nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu apa ya? Ya kalau dibilang apik-apik sih, kalau orang, tapi enggak, karena gue biar nggak kotor, nggak berdebu. Iya betul bang. Ini kalau teman-teman belum tahu isinya ya ada buku stiker NJS sama stiker NJS-nya ya, sama styrofoamnya, dia lengkap nih kalau packing. Iya, kalau NJS. Packing NJS emang gue salutin. Kalau ini RSP jujur ya, gila. Dus sama sarung helm sama helmnya doang udah. Iya, takut kalau pakai styrofoam kan udah minimal misi kan, kalau misalnya kebentur. Jadi kalau kebentur, sebenarnya sih kan mereka itu ya kalau gue dikasihnya bubble wrap ya. Iya. Sedih. Ya dikasih bubble wrap ngapain ya? Seharusnya dikasih tempatnya. Nanti gue juga bakal beli pad bawahnya sih emang. Iya. Pad bawah itu emang perlu karena di helm itu kalau lo emang pecinta helmet lovers, ya lo harus bisa yang namanya tuh ya jaga helm lah. Iya. Lo punya uang beli, bisa jaga barang. Kalau bisa beli doang, banyak orang bisa, nggak ada yang susah kok. Alhamdulillah mampu semua, tapi resikonya kalau dia rusak ya kan sayang. Kalau orang-orang. Nah ini helm goib ya. Helm goib nih. Warna pink susahnya. Ini yang terbaru ya bang ya, yang udah ada fan-nya ya, udah ada klipnya ya. Iya, kemarin gue lupa tuh ngasih tahu. Kemarin gue review juga. Bukan review sih, perbandingan ya, komparasi RSP sama si NJS. Jadi ini gue tambahin aja, si NJS ini punya anti fog ternyata. Iya. Coba RSP belum, tapi dia double visor itu doang. Gue demen kalau ada anti fog ya boleh lah RSP. Ya yang di full face nya. Nanti gue juga beli sih insya Allah ya, kalau emang ada rezeki gue beli juga nih. Ini lagi proses ya, pembongkaran padnya dulu dalamnya. Nah ini yang gue takutin kayak gini nih. Di sini namanya Kronos ya. Kenapa situnya Kairos? Mirip-mirip biasanya. Emang bisa Kronos sama Kairos sama? Sama busanya. Sama sih. Kalau teman-teman belum ada yang tahu ya, ini slot intercomnya dari NJS. Ya. Jadi kalau misalnya kita masang intercom ini ya disimpan lagi. Nanti kalau udah dicopot. Kalau misalnya mau ganti, mau dijual, udah bosen, ini pasang lagi. Pasang lagi, bolong soalnya ntar. Nah, karena ini apa sih namanya nih? Slot intercom itu seleretan ya, seleretan. Jadi kayak kunciannya tuh kayaknya nempel gitu aja. Ini kalau nggak disimpan bahaya nih teman-teman nih. Ini di unboxing ya bang ya? Iya, udah itu kan udah di unboxing juga. Ntar dicek lagi suaranya. Jadi kalau yang mau pasang intercom, ya jasa-jasa pasang intercom bisa dibantu sama Bro Adi nih. Iya. Alhamdulillah di daerah Penggilingan ya, Cakung, Jakarta Timur. Deket sama rumah Initial Motovlog pokoknya. Kalau alhamdulillah gue deket juga, ternyata kaget. Kirain gue tadi pas ngechat, kirain jauh. Ya udah deket, nggak apa-apa lah. Ya soalnya kan kalau itu kan jaraknya jauh-jauh semua. Memang yang waktu juga nggak cukup juga sih takutnya. Ini lagi dibongkar dulu ya. Nah ini di unboxing. Isinya nih udah dijelasin bang sebelumnya? Belum sih. Belum ya. Ini ada speaker sama ada mic-nya ya. Mic-nya dapat 2, yang satu buat half face, yang satunya buat full face. Nah jadi teman-teman nih kalau misalkan beli Max tuh nih udah dapat 2 mic nih. Kalau misalkan di intercom lain kan yang setaranya ya belum ada 2 mic kayak gini, belum satu double doang, satu doang. Jadi yang gue tahu sih cuma ini doang kayak gini yang dapat yang buat half face sebenarnya. Iya, makanya. Sebenarnya bisa buat full face tapi lebih ke half face emang gini si mic-nya yang gue tahu ya. Karena dulu gue juga beli mic kayak gini sih. Yang kalau buat di helm itu half face, gue dulu waktu awal ngevlog ya pakai ginian. Iya. Karena ya ternyata ada yang nggak kuat hujan juga ya, nggak bisa diterjang badai.
Nah kalau ini ada velcro-nya nih buat nempelin speaker ininya di helm. Kalau nggak ada ininya, ini nggak bisa ketempel nih. Jadi harus ada ininya. Jadi kalau misalnya ininya hilang, banyak yang jual juga sih kalau di toko-toko helm aksesoris. Masih ada ya. Masih ada. Alhamdulillah jadinya kalau ada yang hilang bisa lah. Jadi jangan, tapi kalau usahain jangan sampai hilang. Iya. Jadi kalau udah buka kotak ada reduce-nya ini dijaga gitu. Ntar kalau lupa naruh apa sana sini, kebanyakan orang lupa nih naruh nih. Beli lagi, pas udah beli ketemu, iya. Emang barang yang dicari itu susah, tapi kalau barang yang nggak dicari ada aja. Langsung kita tempelin aja ya velcro-nya ya. Ini kan udah ada slot intercomnya, langsung dimasukin aja ke slot intercomnya. Sebenarnya masang intercom ini nggak harus apa ya bang? Nggak hanya sekadar bisa aja sih, tapi pengalaman sering masang sih bang. Iya. Kalau misalkan sering masang kayak udah tahu celahnya. Jadi udah tahu celah. Nah, kalau gua pribadi kesel. Ini celahnya di sini nih. Speaker bunyi, ntar mic-nya nggak nyampe. Ada kayak kabelnya juga, jadi emang yang tadi gue bilang nggak bisa kejepit jadinya. Ada yang kelilit kabelnya juga. Itu sih yang gua nggak suka. Gue teliti tapi bisa dibilang nggak teliti banget. Gimana tuh jadinya bang? Jadi nggak gimana ya, gue bingung juga. Teliti tapi nggak teliti banget ya. Bisa, maksudnya kategorinya gini, ngerti tapi lu belum paham masuknya, takutnya salah. Ya udah. Emang kan di sini kan yang tadi dilihat kan emang banyak lem-lemnya, kayak mic-nya juga banyak partikelnya lah. Kalau di intercom tuh. Jadi kalau kayak waktu itu gue pakai 3M emang yang lebih kuat lagi, dikasih tuh di doublein sama 3M, iya. Lebih kuat. Ini sebenarnya sih kalau udah bawaan kayak gini udah kuat juga, udah bagus. Yang sekarang kalau dulu kan pakai 3M lagi karena tuh lemnya kayak lem apa ya, lem biasa jadi sih. Makanya harus ditambahin 3M lagi biar ngereket lagi. Dia ngepasin mic-nya aja dulu gue minta tolong, udah bikin lagi, lepas pasang, akhirnya sama teman gue dibantu. Ya kenyataannya mic-nya akhirnya ya gue dibilang sih rusak. Bisa ngomong tapi kresek-kresek, noise-nya kenceng banget itu bang. Kenapa kresek-kresek? Noise-nya, jadi gara-gara mungkin gue kena apa gitu dari half phase, gue pindahin lah ke full phase makanya. Ternyata gue harus dilihat lagi. Aduh, beli mic ternyata kan nggak murah. Mahal, dibilang katanya murah lah. Ternyata nggak murah ya, kebalik. Pada nggak mahal. Nah, bagi yang mau lihat nih, tuh Tentu. Dia tuh ini baru belum dilepas nih. Semuanya plastiknya yang di RSP tadi juga belum dilepas. Kalau mau dilihat ini yang RSP, jadi gue pakai klip di sini yang baut juga. Kalau kebanyakan orang kan ditempel. Nah, biasanya kalau yang kayak gini tuh kalau ditempel ya bagus ya, rapi. Tapi katanya sih kalau mau yang pakai ininya tempel, kelipan ini buat pengaitnya, kalau bisa 3M-nya ditambahin lagi. Jadi tapi dipotong lagi, dipapas lagi biar tipis, nggak terlalu tebel banget ya. Buatnya menonjol banget ya bang ya. Iya. Itu sih yang buat nyari amannya biar nggak lepas gitu. Nah ini Bro Adi lagi masang ini, jadinya bisa dilihat, tapi gue nggak bisa ngasih lihat itunya ya karena kameranya memang satu. Sedih sih emang, ntar kalau ada rezeki beli lagi kameranya. Iya. Dikit-dikit bang. Dikit-dikit lah, iya. Jadi nggak usah buru-buru. Ini kayak gini bang, kurang erat lemnya. Iya. Gue punya 3M tapi biasa juga nggak terlalu lengket banget, itu dia. Gue bawa sih bang. Lu ada 3M. Nah nggak apa-apa sih kalau misalnya mau ditambahin 3M-nya juga ya. Ntar gue ambilin gunting juga kan. Sampai bawa 3M nih kita bang. Ah iya nih. Jaga-jaga. Thank you banget nih buat Bro Adi nih udah sampai bawa 3M segala ini. Karena jujur sih 3M gue yang bagusnya merah ini kan ya? Iya.
Ya dulu kan ada yang hijau. Sebenarnya tuh kata 3M ada lagi yang ngeluarin kalau nggak salah biru ya. Biru ada. Biru itu keras juga. Nah dulu gue pakai 3M yang model apa itu tuh bagus. Jadi tuh dia lebih market lagi. Makanya dulu pas di Halfest gue pasang mic-nya buat di dalam tuh market banget. Ya itulah helm gue yang dulu rusak jadinya. Gue beli lagi busanya dan gue nggak masang intercom. Kayak kapok gitu. Kapok jadinya. Ya gue takut buang-buang duit. Takut gue. Buang-buang duit kalau udah jadi nggak guna kan. Sayang. Itu. Jangankan RSP ya, SP300 ini gue mau masang. NJS aja ribet banget kelihatan itu. Celahnya kebanyakan bang. Iya celahnya emang banyak sih, emang gue ngerinya gitu. Oke nih yang bagi yang belum subscribe ya, di subscribe channel gue, klik tombol subscribe-nya, jangan lupa klik tombol like, share sebanyak-banyaknya, klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gue. Nih lumayan lah ya, nih pasang-pasang begini nih intercom, jadi kalau di jalan kan bisa ngobrol, jadi nggak yang namanya tuh auto haho ya kayak keong. Jadi kalau di jalan kan kebiasaan gitu tuh di jalan, apaan, orang ngomong capek-capek, enggak, jawabnya enggak, iya, ngomong apa jawabnya apa. Apalagi kalau sama doi kan bang. Ya iya, kalau sama ayam susah. Apaan, oh gitu, iya ntar belok kiri, dibilang apa jawabnya apa, nanti dia yang marah. Iya, ntar kalau dibilang makan ini enggak, siapa bilang tadi iya, kan bingung. Jadi ini solusinya lah. Solusi biar kuping gak budek. Biar dia bisa denger musik juga nanti. Ya kalau denger musik jangan sambil ngevlog ya. Ntar kena copyright. Musiknya soalnya masuk. Ini masih proses masa pemasangan juga sama Bro Adi. Karena tadi di RSP lumayan cepet ya. Kalau di sini kan memang apa ya, NJS local pride ya, selipannya banyak kayak orang-orang DPR ya, banyak ya. Anjing. Nih bagi yang beli Maxto M2 yang dapat mic, kan micnya dua nih, Halfest sama full face. Ini gue kasih tahu lagi, jadi yang yang buat helm full face disimpan aja. Kalau sewaktu-waktu bosan sama Halfest bisa beli yang full face-nya, kan bisa pasang pakai mic yang ini. Jadi itu biar nggak ada hilang-hilangan. Jadi kalau itu jangan dijual ya, disimpan. Jadi itu kalau galau jangan dijual salah satunya gitu. Kalau dijual kan ntar butuh yang ini susah lagi, harus keluar dana lagi gitu. Masih masuk di celah-celahnya, memang agak susah ya celah-celahnya. Masih baru soalnya bang. Masih baru emang sih, masih perawan emang nih helm. Dipakai baru 2 kali, disimpan mulu, masukin ini dus. Habis pakai kasih sarung, taruh lagi. Makanya nih kalau udah pakai intercom, tas helmnya harus ada juga. Ya, ntar kalau itu intercomnya dilepas ya. Jangan lupa nih, semuanya gue mau ngasih tahu kalau udah kayak gitu, udah selesai dipakai, intercomnya dilepas ya. Takutnya kalau terjatuh, intercomnya sih yang sayang sih. Iya. Helm lecet masih bisa kalau ada denden dikit ya tipis masih wajar lah. Intercom kalau retak, aduh. Soalnya mesin.
penampakan ini. Tuh, penampakan RSP kalau udah pakai slot intercom. Nah ini kurang panjang nih, baru dibongkar lagi. Tuh, itu kurang panjang dari tuh. Padnya ini sih yang rusuh nih. Ntar kita dengerin lagi. Ini biasanya ntar malam ada yang senyum-senyum sih. Kayak gitu, ada yang mau jalan-jalan pakai intercom. Nah nih, udah selesai nih Bang. Agak basah dikit tangan, Nggak apa-apa. Ya, tinggal dilap ya. Emang gitu. Gerah-gerah dikit, wajar itu. Dikit. Ini kita coba konekin ya, nyala. Oh. Connect nggak dia ke ini ya, Bluetooth-nya ya, langsung. Nah, ini bagi yang mau masang nih dari helm NJS, RSP untuk pemasangan si Maxto ya, Maxto M2 bisa sama Bro Adi nih. Ini ada apa nih? Facebook apa Instagram? Aduh, sebenarnya bukan toko helm ya, Bang. Cuman seneng main motor sama main helm aja. Nah, maksudnya kayak kalau Facebooknya nanti boleh ya, tadi gua tampilin ya. Iya. Boleh, namanya Bro Adi Wijaya, nanti dilihat. Nanti gua kirimin juga nih video foto dari FB-nya. Ntar gua tanya kalau bisa dapat linknya. Soalnya kan suka ngaco nih kalau di gua copy ternyata di deskripsi. Kalau nggak Instagram aja boleh deh Bang. Boleh nih, boleh di IG-nya, ntar boleh di IG-nya gua kasih tahu ya. Nanti di chat aja ya. Di chat aja IG-nya. Gua langsung hubungin aja nih sama Bro Adi nih. Soalnya kalau mau masang-masang, alhamdulillah nih, jadi nggak capek, biar aman, rapi. Pasangannya rapi sini, jujur. Gue aja nggak berani gue. Sebenarnya bukan toko helm juga sih Bang, cuman kayak udah sering masang kan. Walaupun intercomnya beda kan, tapi sama masangannya. Itu sih mungkin. Yang penting helm aja. Kabelnya aja sih aman semuanya. Kan aman enggaknya tergantung nyala apa enggaknya. Kalau nyala berarti aman semua. Kalau intercom itu
kanan kiri kita cek lagi si speakernya. Jadi kalau ada kabel yang ketarik semananya kan kita nggak ada yang tahu nih. Iya, betul. Nah sama speakernya kadang kan lepas nih dari si jacknya ini nih. Kadang kayak kendor apa gimana. Jadi kalau ketarik sini ternyata ada yang lepas gini. Kayak gue dulu juga gitu. Ternyata makanya ke noise, tapi ternyata di sininya emang udah masuk, tapi emang si mic-nya ini yang rusak jadinya. Paling nggak kena hujan ya. Kalau di Halves itu kalau hujan kita usahain sih sudah minggir. Iya. Karena kan beda sama full face yang udah ketutup benar-benar. Terus juga bisa aja sih Bang kalau intercom rusak tuh karena makainya kayak terlalu barbar kayak buru-buru. Kalau nggak kan kegesek-gesek kepala kita juga kan. Kabel kan riskan kan kalau itu kan apalagi kan kabel cuma ketutup busa doang. Iya. Jadi kalau kita buru-buru atau gimana itu nanti biasanya ya kusut-kusut sendiri di dalam. Padahal mah awalnya udah rapi nih kan, soalnya kan kalau kabel intercom kan di dalam nggak ada pengait buat rapinya gitu lah, kayak misalnya kabel biasa kayak ada paku kabel. Nah, biar nggak kemana-mana kan. Ya nih ke depannya nih. Nah itu tapi kan nggak ada kan kalau di helm. Nah jadi kan kemana-mana tuh kabel, ada yang ke belakang. Itu sih yang gue pikirin. Nah, jadi ya kan? ke depannya mungkin yang pembuat intercom kalau bisa kabelnya tuh udah selarasin aja satu, tapi dibikin di dalam helmnya itu bisa ada pengaitnya. Jadi kayak orang masang kabel di rumah lah, jadi kayak pemasangan kabel internet ya. Jadi ada lebih rapih lagi lah. Jadi nggak cepet rusak lah. Jadi nggak riskan. Ini kan juga kadang ada orang buru-buru, ayo buru-buru nih. Jadi masangnya buru-buru, kabelnya ternyata rusak. Iya makanya kebanyakan orang kadang nggak noise aja, tapi apa sih namanya? Ternyata nggak ada suaranya. Banyak sih orang yang ngevlog kayak begitu, akhirnya kok nggak ada suaranya ya? Hilang. Ya kabel, balik lagi sih emang kabel. Iya. Semahal apapun intercomnya, kalau kabelnya ya kecuali kalian rela lah helmnya diketok-ketok dikit. Nggak, helm mahal diketok mah juga sayang ya. Tapi biasanya ada yang helmnya digunting-gunting dikit, kalau nggak dibolongin dikit buat kabel-kabelnya tuh ada Bang. Cuma sayang kan. Aduh, gua mesti mikir, gua sayang sih kalau misalnya pakai. Kecuali full face emang lebih nyaman pakai itu, lo nggak mau ganti-ganti. Nggak apa-apa. Tapi kalau Halves ini kan ada rasa bosan. Iya, pasti nanti diganti. Bongkar lagi. Kecuali misalnya lo punya 2 atau nggak 3, jadi ganti-gantian nggak bosan lah ya. Jadi dari 3 itu juga pakai pemakaian berapa lama juga nggak bosan. Dan lo juga harus ya ada namanya apa tuh ya? Buat ngelapnya lagi jadinya. Kainnya, microfibernya. Jadi jangan terlalu sering dengan kena kanebo. Ini yang gue takutin sih gitu, kalau kena kanebo. Ya kalau helm dulu kena scratch resistant kan lecet. Kalau sekarang udah banyak kan scratch resistant ya. Udah di sini udah selesai nih ya Bang ya. Makasih banyak nih buat Bro Adi. Sama-sama Bang. Waduh udah datang ke tempat gua, terus udah masangin juga alhamdulillah. Ya akhirnya kepasang juga ya. Kalau nggak kepasang sih ada yang manyun takutnya. Manyun lagi, ngambek takutnya ya. Ya udahlah, alhamdulillah nih. Thanks banget nih Bro Adi nih ya. Sama-sama. Mungkin sampai sini dulu ya videonya. Takutnya kelamaan nih. Dari pemasangan juga ya. Cukup sampai di sini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Klik like-nya, klik tombol share-nya sebanyak-banyaknya. Share ke grup teman-teman, grup kantor, grup yang lainnya, sampai grup keluarga kalau bisa boleh dah nonton. Sampai keluarganya mau masang intercom juga kan. Sekaligus ya jangan lupa tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Thanks for watching. Ini si Aldi Motovlog pamit undur diri. See you.